Halo manusia berjagat, ketemu sama Plat dan Rama di BGM nomor 10 ya harusnya. 10 udah. Oke, kita ada beberapa topik, kita ngobrolin soal Remedy dan Rockstar lagi berantem. Itu hanya remeh-temeh katanya. Oke. Terus juga ada soal Wuthering Wave. Dan finalnya juga ada yang baru tajir banget di 2023 kemarin, salah satu developer. Apa aja? Let's go. Oke, berita pertama dari gue itu kita ngomongin Capcom. Capcom kan belakangan ini lagi drama banget soal DRM Enigma. Jadi kemarin ini Capcom mengimplementasikan teknologi DRM bernama Enigma Protector. Ini anti cheat, anti mod juga dan jadi problem. Ketika katanya nggak bisa ngemod karena ada si Enigma ini. Itu terbukti dengan katanya si Resident Evil Revelation ketika diimplementasikan sama Enigma ini itu turun FPS-nya ke 10 sampai 15. Turun 10 sampai 15. Turun sampai 10 15 FPS dari FPS awal. Buat beberapa player ya turun FPS ini pasti berasa banget. Jadinya kayak wah ini akan dan membakarlah Capcom dan lain-lain. digoreng langsung. Tapi ternyata ada seorang modder bernama Fluffy, bukan Fluffy ini ya, Iglesias ya, bukan itu apa namanya? Komedian kalau itu. Ini namanya Fluffy Quack gitu loh. Angkat bicara dan meluruskan misinformasi tentang DRM Enigma Protector ini. Nah, yang fakta menariknya dari si Fluffy itu adalah yang pertama, Capcom ternyata telah menggunakan Enigma Protector sejak lama. Jadi bukan baru. Bukan baru. Cuman mungkin update-annya yang baru mungkin ya. Iya, banyak yang ngira kalau ini pertama kalinya mereka pakai Enigma, ternyata tidak. Sudah sejak 2 tahun yang lalu bahkan. Street Fighter 6 juga bahkan sudah menggunakan ini beta tapi ya. Iya, beta. Beta udah pakai. Tapi ya entah kenapa di Resident Evil Revelations yang notabene ini game lama juga tiba-tiba ya terjadi hal tersebut gitu. Nah, yang kedua, Enigma hanya menghalangi fungsi spesifik mod, ya ini membuat modder sulit memasang debugger ke dalamnya. Namun ia tidak menghalangi modder untuk mengotak-atik memori dan menyuntikkan value baru ke dalamnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah buat mod gitu. Cuma bikin susah aja gitu. Iya, bikin susah doang. Jadi biar mungkin gamenya dengan mod kan kebocoran juga jatuhnya kan ya, nggak bisa di-cheatin atau bagaimana mungkin gitu loh. Terus aksi anti mod Capcom sebenarnya sudah disuntikan langsung ke dalam beragam lapisan proteksi RE Engine. Hanya saja seperti terbukti sejauh ini menjalankan tugasnya dengan buruk. Dengan buruk. Iya, karena dia nggak bisa ngelundungin mod pada akhirnya. RE Engine itu salah satu engine yang paling gampang di mod di pasaran saat ini gitu. Iya, gue sering nggak guna gitu. Kalau mod model gue udah sering lihat tuh, ya Jangjil tiba-tiba modelnya diganti dengan sangat-sangat basti. Nggak entah kenapa tuh gue diem nontonnya. The Massive. Kemarin kalian lihat The Massive. Orangnya ada di belakang. Nah, tidak ada bukti Enigma Protector membuat game tidak bisa dimainkan di Steam Deck. Steam Deck mungkin agak beda ya ininya ya, optimalisasinya. Sebagai contoh, Resident Evil 5 yang notabene punya DRM ini bisa dimainkan tanpa masalah di Steam Deck. Nah, terus ada tendensi bahwa strategi Capcom saat ini adalah bergonta-ganti anti bajakan antara Denuvo sama Enigma Protector. Sebagai contoh, demo Resident Evil 4 Remake dipenuhi mod misalnya. Banyak modnya. Tapi emang suka gonta-ganti ya si Capcom. Katanya strateginya sekarang gitu. Jadi dia pakai Enigma, ntar kalau misalnya udah keluar dia ganti ke Denuvo, atau dia pakai Denuvo dulu di awal, ntar udah nggak efektif dia pindah ke Enigma. Mungkin biar moddernya bingung juga kali ya. Bisa jadi buat restart protection atau apa. Nah, si Fluffy Quack ini juga mengaku dia sudah menguji build Resident Evil Revelations dengan Enigma yang sempat dikeluarkan Capcom dan dia menemukan build ini tidak istimewa. Berarti tidak ada nggak ada masalah sebenarnya. Berarti cuma ada kesalahan saat update patch doang. Ada patchnya doang dari si Capcomnya dan gitu. Cuman di Resident Evil Revelations cuman gorengannya asik sekali sepertinya. Sebenarnya, ya gorengannya tuh narasinya tuh dari gini. Jadi kalau misalnya kita ikut ekosistemnya Capcom kan dia sementara ini PC-nya memang imba kan. Terus sempat ada kejadian di mana salah satu turnamen Street Fighter tuh ada mod Chun-Li yang nah, ketika itu banyak yang berasumsi kalau Capcom tuh takut nih terjadi lagi, makanya mereka nyuntikin Enigma. Padahal Enigma ini udah dari 2 tahun yang lalu tuh udah ada dan sudah terbukti tidak menghasilkan masalah buat gamenya Capcom gitu. Kalau yang penasaran Chun-Li nya seperti apa, ya tentu saja labelnya NSFW ya. Udah nggak bisa kita kasih lihat. Tidak bisa kasih lihat di sini gitu. Jadi ya so far ya kesimpulannya adalah ini semua bullshit lah in a way. Ya. Walaupun lagi banyak banget digoreng. Digoreng banget. Sama orang-orang yang nggak ngerti gitu sebenarnya.
Dia kira-kira demikian. Nah, selanjutnya lagi nih ada Rockstar sama Remedy ya. Iya, jadi ya berita kedua datang dari gua, ya ini dari si Rockstar lawan si Remedy. Jadi kalau misalnya nggak tahu, Rockstar sama Remedy sebenarnya deket banget. Jadi Remedy saat ini nge-handle gamenya Max Payne remake dari Rockstar notabene, projectnya. Tapi kedua perusahaan ini lagi bertempur in a way, lagi berantem, lagi selek karena masalah yang sederhana. Jadi induk perusahaannya si Rockstar itu, Take-Two Interactive, lagi mempermasalahkan logonya Remedy yang baru yang tulisannya R doang, itu mirip sama logonya Rockstar katanya. Tapi padahal beda banget. Tapi kata narasi pengacaranya adalah ini bisa jadi menimbulkan kebingungan untuk mata-mata orang yang awam soal logo katanya. Jadi ya ada kemungkinan mereka jadi bingung mana yang Rockstar dan mana yang Remedy. Lo kerja di kafe kan? Lo kerja di kafe kan? Gimana menurut lo? Ini beda banget sih. Karena satu gini, Rockstar itu sudah identik dengan warna kuningnya. Kalau lihat di sini ya, kalau mungkin ada taruh layar sini, tolong editor nanti. Nanti warna kuning di sini, sedangkan yang Remedy ini putih hitam. Dari mata aja udah kelihatan gitu loh. Bedanya gimana? Bedanya jauh gitu loh. Sama-sama R tapi yang satu kuning, yang satu hitam. Ya menurut kacamata desain lo ini mengada-ngada sebenarnya. Mengada-ngada kalau menurut gua gitu loh. Emang cari-cari masalah aja. Entah emang cari-cari masalah atau emang mereka mendengar, wah kok mirip ya sama Rockstar, terus dipermasalahkan sama mereka gitu loh. Gue lebih penasaran kalau mereka nggak nuntut yang film India itu yang RRR. Sekarang kayak banyak kan RR-nya gitu. Ya lebih mantap gitu. Tapi ya for some reason ini terjadi, tapi kita belum tahu hasilnya gimana. Baru dibawa ke dispute, ke pengadilan. Hasilnya belum tahu gimana, apakah Remedy harus ganti atau enggak, kita belum tahu siapa yang menang. Tapi ya ini kasus yang lumayan kocak untuk dua perusahaan yang sebenarnya tuh deket gitu gara-gara Max Payne gitu. Remedy sendiri juga belum ngasih komen resmi ya. Kira-kira mereka mau ngapain. Tapi ya Take-Two seperti biasa agak aneh emang perusahaan yang ini ya. Sudahlah ya. Nah, ini berita dari CES 2024 kemarin. Kan kemarin kalau misalnya kalian lihat video kita, ada Mas Dedi, Bapak Dedi di boothnya MSI itu bawa MSI Claw A1M. Itu udah masuk ke Indonesia. Atau lebih tepatnya berencana masuk ke Indonesia. Karena kita sudah melihat di sini ada harganya. Dengan harga 11 juta rupiah. Yang membuatnya menarik dari MSI Claw A1M ini adalah dia pakai Intel. Dia pakai Intel Arc. Sedangkan kalau misalnya kayak ROG Legend Go sama Lenovo Legion Go sama ROG Ally itu pakai Ryzen Z1. Ini menarik karena ya ini pertama kali. Gue penasaran apakah panas, apakah dingin, apakah lebih lancar lagi. Karena kalau misalnya ini lancar, bukan gak mungkin handheld ke depannya malah pakai si Intel gitu loh. Ya, jadi Ryzen masih harus bertarung lagi nih buat ngerebut pasar mobile ini gitu loh. Dan harga juga lumayan bersaing, kayak 11,5 juta rupiah buat handheld PC saya ini juga ada di range yang rasional menurut banyak orang. Terus ya karena ini masuk resmi Indonesia, si MSI juga garansi 2 tahun untuk garansi perbaikan segala macam gitu. Jadi ya lumayan aman. Oh iya, ini layarnya itu 7 inci kalau salah 7. Nggak tahu deh, gue lupa berapa spesifikasinya. Gue kemarin lihat itu 7, tadi lihat di spesifikasinya ini 7 inci sama kayak ROG Ally. Sementara yang paling besar kalau soal layar itu ada di Legend Go. Emang paling besar kalau untuk saat ini gitu. Jadi bisa dibilang cukup kompak sih. Walaupun tidak banyak gimmick ya. Yang paling banyak gimmick memang masih si Legend Go. Tapi again menarik sih. Semoga masuk ke jagat ya, karena memang masih Indonesia. Tapi MSI yuk sini kita mau coba-coba loh. Coba dong. Sini aja udah. Iya. Nah ini game yang lagi viral. Lagi viral. Jadi kalau misalnya berita kedua dari gua, kalau misalnya lu ikutin at least YouTube dan streamer ngetop, paling lu udah tahu yang namanya Lethal Company. Jadi ada game kooperatif di mana lu bekerja sebagai perusahaan yang lumayan absurd dan ngumpulin resource dari tempat yang menyeramkan dan segala macam. Ternyata ini game dikerjain sama satu orang doang, namanya Zikers. Yang furry juga ternyata dia. Furry? Dia profile picture-nya furry gitu loh. Oke. Nah, si Zikers ini berhasil, bukan Zikersnya berhasil, tapi Lethal Company berhasil di 2023 kemarin. Steam meledak banget. Nah, kata analisnya, kita nggak pernah tahu data pastinya, tapi berdasarkan dari jumlah user. Ini ketika ngomong data ada apa, pasti prediksi. Iya, prediksi tidak ada data asli ya, tapi berdasarkan jumlah pengguna dan segala macam, analis menyebut kalau Lethal Company itu salah satu 10 game paling besar pendapatannya di 2023. Dan nilainya itu sekitar $52 juta atau 810 miliar rupiah. Ingat satu orang loh. Satu orang.
Fury. Satu orang Fury loh yang berhasil mengerjakan ini. Jadi ya katanya Slate of Gomez saking suksesnya itu berhasil ngumpulin sekitar 810 miliar rupiah. Ini gross, jadi kita nggak tahu apakah ada biaya marketing atau apa, tapi yang pasti ini biaya marketingnya dilempar ke YouTuber semua sama YouTuber itu. Nggak perlu pamer apapun dia gitu. Tapi yang pasti suksesnya memang parah banget di game. Di TikTok di mana-mana cuy. Footage keluar mulu. Bayangin kalau misalnya lu 2023 awal hidup gitu kelaparan gitu ya, lu bikin game sukses. Akhir 2023 lu dapat 810 miliar. Kipas duit anjir. Gila. Hampir 1 triliun dalam setahun. Kerja apa lu? Satu orang cuy. Lo kalau misalnya di Indonesia, khususnya di Depok, lu udah di telepon tetangga anjir. Disangka ngepet. Halo, kenapa yang ini pesan Gojek mulu tapi nggak pernah keluar rumah ya gitu. Padahal bikin game di dalam rumah. Iya, 810 miliar gitu. Tapi ya tetangga lu di Indonesia bakal bertanya-tanya lu ngapain gitu. Berarti congratulations Zikers ya tadi ya. Zikers 810 miliar rupiah. Lu membanggakan Fury. Fury the best. Nah, this one juga datang dari gua nih, berita ketiga gua. Jadi kalau misalnya lo suka sama Battlefield, kalau misalnya lo tahu Battlefield, lo tahu kalau misalnya perbedaan dia sama Call of Duty itu ada di 2 hal. Dia selalu punya arena yang lebih gede, sama tank segala macam. Terus yang kedua dia punya destructible environment. Oke. Jadi kalau misalnya lu pengen rumahnya hancur ya lu bisa tembak segala macam. Nah memang agak sedikit berkurang di seri sebelumnya Battlefield 2042 memang agak jelek ini efek. Tetapi kalau misalnya lu termasuk gamer yang pengen ini efek balik lagi di masa depan, ini berita bagus buat lu. Karena di lowongan pekerjaan barunya si Ripple Effect, which is dia DICE Los Angeles zaman dulu, itu mengkonfirmasikan kalau mereka lagi nyari senior artis yang bisa ngasih efek kehancuran lebih atau paling realistis, paling realistis di industri game untuk Battlefield selanjutnya yang saat ini masih misterius. Kita nggak tahu temanya apa, settingnya apa, tapi yang pasti mereka pengen efek kehancurannya tuh paling realistis gitu. Tapi ya ini efek ya, bukan gameplay. Bukan gameplaynya. Jadi kita nggak ngobrolin soal apakah semua bangunan bisa hancur atau enggak. Kita nggak ngomong itu. Tapi kita ngomong efeknya kayak particle effect, tekstur, shader dan segala macam. Bukan semua bangunan bisa hancur. Ingat. Jadi ya jangan sampai salah pola pikir. Dicoba gitu. Semua dihancurkan. Mungkin gara-gara ada finals juga. Kalau ada finals kan. Oh iya, finals. Iya, imbang banget dia kehancurannya. Hancur gedungnya tuh bener-bener tembus gitu. bawah. Iya. Itu keren sih. Gue cuma ngeliatin plat main aja gitu. Gue jadi pengen main. Tapi memang mantap sih The Finals. Mantap. Jadi tapi gue pengen tahu gameplaynya dia ntar kayak apa yang baru nih. Karena kan kemarin-kemarin kan banyak yang ngomong sedikit mengecewakan. Cause 2 sama 2 memang agak ada sampah sih awalnya. Jadi ya semoga nggak cuma efek doang tapi juga lebih banyak skala kehancuran yang bagus juga, sih. Karena in the end pada akhirnya benar. Impact efek itu belakangan. Yang paling utama kalau gameplaynya menarik ya menarik aja udah. Menarik aja gitu. Tapi ya DICE Frostbite ya gue lumayan optimis sama ini sih. Semoga bagus gitu next Battlefield-nya. Semoga. Nah spesialisasi lu ini. Nah, gini, yang main game gacha bertanya-tanya kenapa Genshin Impact belum ada saingan. Nah, akhirnya Wuthering Waves kasih beberapa pengumuman. Yang pertama, Wuthering Waves sudah buka CBT 2. Iya. Jadi kalau kalian belum tentu dapat ya, tapi kita belum tentu dapat tapi sudah. Wuthering Waves tolong dong gue juga. Kita dapetin dong. Jadi sudah bisa CBT 2, kalian sudah bisa daftar. Semoga kalian dapat, gue juga semoga dapat ya. Dan berita yang kedua yang paling menarik adalah Wuthering Waves juga akan tuju PS4 dan PS5. Karena kan sebelumnya ini tidak diumumkan. Jadi di trailer pertamanya tuh cuman mobile dan PC. Sekarang secara ofisial dia keluar di PS4 dan PS5. Ini menarik karena Genshin Impact awal keluar di PS4 itu optimalisasinya nggak beres, drop frame terus. Nah kalau dia belajar dari saingannya dan berani masuk ke PS4 terutama ya, kalau PS5 udah pasti lancar, harusnya diberesin jadinya. Karena kalau lihat di sini dari pengumuman mereka, graphic settings on PS5 will be identical. Jadi akan identical sama PC, versi PC. Dan PS4 itu akan mendapatkan settingan yang lebih tinggi sedikit lebih tinggi daripada mobile. Jadi optimalisasinya harusnya sedikit lebih bagus. Apakah nanti gambarnya benar-benar seimbang itu di PS4? Gue nggak tahu. Kita lihat nanti. Kalau kalian dapat CBT-nya, mungkin kalian bisa mencoba. Tapi engine mereka juga beda. Si Genshin kan Unity base kan. Kalau mereka pakai Unreal. Jadi dia pakai Unreal. Jadi kita lumayan penasaran kira-kira performance-nya kayak gimana. Tapi so far dia terlalu sih cakep banget sih. Cakep banget. Dan lebih tryhard kalau menurut gue. Apakah menurut lu ini akan jadi Genshin Impact killer seperti apa yang dibicarakan banyak orang? Kalau kata gue,
belum tapi punya potensi. Nah, membunuh Genshin gitu. Bukan membunuh Genshin, ngambil pasarnya sedikit dari Genshin. Karena gini, nggak harus diakui, Genshin tuh udah banyak yang ngeluh, aduh bosen, aduh capek, aduh burnout gitu loh. Tapi masih pengen main. Tapi masih pengen mencari game yang mirip-mirip sama Genshin. Tapi nggak ada. Cuman Genshin pilihannya sekarang gitu loh. Dengan adanya Wuthering Waves mungkin akan ada pilihan. Selain Wuthering Waves kan juga ke depan-depannya ada 2 game lagi ya. 3 game lagi yang gacha open world. Ada 7 Deadly Sins Origin. Terus ada juga si Assassin's Creed, Assassin's Jade kalau nggak salah, sama ya itu yang kemarin Project Mugen. Project Mugen itu keren tuh. Nah cuman ya yang mungkin keluar tahun ini, semoga sebelum tengah tahun ya udah keluar ya, si Wuthering Waves ini. Dan dia waifu base juga gacanya ya, waifu base. Tapi waifu husbando ya, bukan waifu game ya. Karena kalau waifu game beda sama karena waifu husbando. Waifu game tuh isi cewek semua. Jadi kalau kalian lihat main game kayak Nikke, kayak Honkai Impact yang isinya cewek semua, udah anggap itu waifu game. Oh, Nikke enggak ada kata cowok yang matanya goyang. Lu ngapain lihat mata cowok goyang? Gue ngerti sekarang. Dan berita bonus buat teman-teman yang suka MOBA. Siapa masih ngomong? Assignmentnya cuma Smite 2 diumumkan dan pakai Unreal Engine 5. Ya, mungkin kalau kalian tidak tahu, Smite itu adalah game MOBA yang perspektifnya itu third person, dari belakang orangnya gitu. Yang lucunya adalah ini sempat ada saingannya namanya Paragon. Secara visual tuh imbak banget. Dan Smite, tapi surprisingly Paragon naik turun dia. Mati malah sih enggak terlalu ngetop. Smite sedikit lebih ngetop, dan bahkan kalau gua dengar sempat collab sama beberapa franchise gitu. Jadi masih cukup signifikan, dan sekarang dia mau keluar Smite 2 karena memang harus sudah update engine. Smite 1 udah tua banget. Udah jelek banget. Mungkin untuk kalian udah enggak karena perspektifnya belakang punggung kelihatan banget kan detail-detailnya. Jadi ya mereka mau jadi Smite 2, gua nggak heran. Tapi again, apakah menarik? Ya, tapi ya dia juga informasi kalau misalnya semua item yang di Smite 1 sayangnya nggak bisa lo bawa ke Smite 2. Oh, berarti mulai dari nol semua. Ya, tapi dia bilang kalau misalnya lo pemain Smite 1, kita tahu lo udah berapa banyak waktu habis segala macam, ntar kita akan konversi itu ke sesuatu di Smite 2 supaya pengorbanan lo tuh nggak sia-sia. Ada kompensasinya gitu. Kalau mau pindah ke 2. Iya, jadi ya karena engine-nya beda antara 3 sama 5 kan, soalnya Smite 1 jadi ada 3. Gitu. Jadi aduh, gila agak susah, jadi ya udah ntar kita ganti kompensasi aja lah gitu. Jadi tapi gue pernah dengar ini dulu banget waktu gue masih baru lulus ya. Ngeliat ini tertarik, tapi ya komputer nggak kuat. Sekarang bahkan komputernya sudah jauh lebih kuat, masih belum sempat main lagi. Tapi menurut menarik. MOBA third person tuh menurut gue menarik. Cuman ya mungkin kalau kata temen gue kalah sama hero shooter. Karena hero shooter lebih menarik. Kayak hero shooter tuh kayak Valorant, Overwatch gitu loh. Jadi banyak yang berspekulasi, ada teman-teman gue berspekulasi kalau si Smite ini kalahnya masih hero shooter gitu loh. Karena kan ada yang mirip-mirip gitu loh. Ada lu mirip karakter, ada skill, ada base skillnya. Kalau MOBA kan gitu, mirip karakter, ada base skillnya, terus tembak-tembakan gitu. Atau pukul-pukulan. Tapi ya, again kita lihat nanti Smite 2. 2024 sih ya. Kita lihat aja ntar pas sukses atau enggak. Oke guys, itu adalah bagian 10. Ada banyak berita menarik buat minggu ini ya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi dan ada lebih banyak berita. Harus dong ketemu lagi dong. Ya bisa aja. Ya semoga gitu. Tidak ada pasti. Oke guys, thank you Plat, Rama. See you in the next video. Dadah.